Penjelasan tentang tips agar kita mendapatkan viewer di YouTube ini akan dibahas oleh kembaran saya. Nah, dengan keempat hal tadi, mudah-mudahan hal tadi yang sudah dibahas bisa bermanfaat buat teman-teman. Halo sahabat YouTube, bagi kalian yang masuk video ini, yang subscribe, yang like, dan berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan viewer pada channel ataupun pada video kita. Yaitu, kita tidak boleh mengupload video secara asal-asalan, tetapi kita harus mengsetting dari segi metadata video kitanya, dari segi judul, deskripsi, dan tag. Tanpa menggunakan aplikasi tambahan yang pada praktek video tersebut, saya hanya menggunakan fitur-fitur YouTube yang selama ini mungkin kalian sering gunakan, tetapi kalian mungkin belum paham bagaimana caranya kita bisa menggunakan fitur YouTube tersebut untuk kita bisa membuat metadata video, yaitu dari judul, deskripsi, dan tag. Untuk videonya, jika kalian belum melihatnya, silahkan kalian lihat video yang ini ya, ataupun kalian bisa klik di sini. Pada hari-hari sebelumnya, saya pun melakukan live streaming dan dari situ ada yang ingin direview videonya. Tetapi ketika saya review, mungkin masih ada yang keliru untuk memanfaatkan kolom deskripsi ini. Sebelum kita upload video, maka kita harus mengsetting terlebih dahulu apa yang sudah diberikan di YouTube-nya. Itu harus kita gunakan semaksimal mungkin ya, jangan diabaikan, yaitu dari segi judul, deskripsi, dan tag. Yang selama ini saya alami ya, setelah saya menggunakan teknik SEO tersebut, saya tidak sulit-sulit untuk mempromosikan video saya. Karena setiap waktunya itu selalu ada saja yang masuk ke video kita, dari segi penelusuran YouTube, penelusuran Google, dan juga yang lainnya. Tetapi mungkin ada juga yang merasakan ketika dia sudah menggunakan banyak teknik SEO-nya ya, dari segi judul, deskripsi, dan tagnya, tetapi videonya tetap saja sepi. Nah, pada video inilah saya akan membahasnya. Kenapa ketika kita sudah menggunakan SEO YouTube, tetapi video kita itu masih sepi. Nah, video inilah penjelasannya yang mungkin nantinya kalian tidak bingung lagi. Kenapa saya sudah menggunakan SEO YouTube, tetapi tetap aja ya video saya itu sepi. Sebelumnya saya sedikit promosi terlebih dahulu ya. Mungkin banyak sekali yang masuk ke Matic TV ini tetapi hanya lewat saja. Karena dari data yang saya dapati, banyak sekali yang masuk ke Matic TV ini itu hanya lewat saja tanpa meng-subscribe. Nah, dari sini saya sedikit promosi. Bagi kalian yang baru masuk Matic TV ini, silakan kita beri sutami di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pengetahuan seputar YouTuber versi Matic TV. Terima kasih. Penjelasan tentang tips agar kita mendapatkan viewer di YouTube ini akan dibahas oleh kembaran saya. Monggo kembaran saya. Setiap para YouTuber ataupun kreator konten pasti ingin videonya itu banyak viewer ataupun penonton. Dari situ pasti berpikir harus membuat jenis video apa sih agar disukai oleh algoritma. Pada dasarnya, si algoritma itu tidak melihat jenis video apa yang kita buat dan tidak melihat juga format video apa yang kita buat. Melainkan si algoritma itu selalu berusaha mencocokkan video kita itu dengan para penonton yang suka pada video kita, dengan memperhatikan apa yang mereka tonton dan waktu berapa banyak mereka tonton. Ketika video kita sudah disukai oleh para penonton, pastinya si algoritma itu akan menyuguhkan video-video kita yang lainnya. Maka tidak salah ketika kita buka YouTube dan kita sering menonton salah satu channel. Nah, ketika kita buka YouTube kembali, pastinya sering ada videonya yang lain itu. Nah, itulah algoritma bekerja. Jadi ketika video kita sudah disukai oleh para penonton, YouTube itu akan bekerja mempromosikan video kita yang lain. Jadi untuk menambahkan viewer, fokuslah pada apa yang disuka oleh para penonton, bukan yang disuka oleh algoritma. Karena video kita jika sudah disukai oleh para penonton, pastinya disukai juga oleh algoritma. Selanjutnya, ini hasil analisa saya sendiri. Untuk membuat video agar viewer kita itu banyak, kita harus megang dua pasal. Ini bahasa saya ya. Jika kurang silahkan dikembangkan. Dua pasal YouTube untuk menambahkan viewer pada video kita. Pasal yang pertama, buatlah video yang trending. Pasal yang kedua, gunakan teknik SEO. Jika kita tidak bisa menggunakan pasal 1, yaitu membuat video yang trending, kita bisa menggunakan pasal yang kedua, yaitu menggunakan teknik SEO.
Kalau kita sudah bisa menggunakan pasal 1, pasti video kita itu up. Nah, kalau kita nggak bisa, gunakan pasal 2, yaitu menggunakan teknik SEO. Yang sering saya bahas, SEO itu apa sih? Kalian bisa lihat video yang di sini. SEO itu sebuah teknik agar video kita itu mudah dicari. Ketika orang mencari di pencarian, maka video kita lah yang muncul paling pertama di pencarian itu. Selanjutnya ada yang namanya musim. Mungkin kita sebagai kreator konten pasti merasa, video kita di bulan lalu kok naik, tapi tiba-tiba di bulan ini turun. Nah, itulah musim silih berganti. Bukan hanya di negara kita yang ada musim, tapi di YouTube pun pasti ada musim. Nggak semua orang suka pada video kita itu selamanya, tapi pasti ada tidak sukanya juga. Hari ini suka, mungkin besoknya nanti tidak suka. Nah, dari situ si YouTube menyarankan agar kita bisa bereksperimen untuk membuat jenis-jenis video yang lainnya. Contohnya saja, saya punya teman sekarang ada di Spanyol, beliau juga YouTuber masih baru ya. Awalnya beliau konten masak, viewernya ya sedikit ya. Lalu dia bereksperimen kembali karena dia suka bikin rajutan. Nah, dia bikinlah rajutan tas dan baju waktu itu ya. Agak sedikit ya, masih belum up lah videonya. Nah, dia bereksperimen lagi pas ketika ada musimnya juga. Dia bisa bereksperimen, dia bikin konektor kerudung yang pas viral-viralnya itu. Nah, pas di bulan-bulan Agustus kemarin ya, viewer pada channelnya itu langsung up drastis 1 bulan itu. Langsung ya, 1 bulan itu dapat 4.000 jam tayang dia. Nah, itulah bukti dimana kita harus belajar yang tadi namanya 2 pasal itu ya. Membuat video yang trending. Ya, kalau udah bisa membuat video yang trending, nggak perlu kita menggunakan teknik SEO. Nah, kalau kita nggak bisa bikin yang video yang trending, coba kita pakai teknik SEO. Terus lagi yang tadi ya musim ya. Nah, kita harus mengikuti musimnya juga agar video kita tuh bisa up. Dan selalu bereksperimen dari jenis-jenis video agar kita bisa belajar membuat jenis-jenis video yang sesuai musimnya. Dari situ pastinya tidak mungkin pasti viewer kita akan banyak penontonnya, yang pastinya ketika musim sudah ada di video kita atau di channel kita, pasti video kita itu banyak disuka oleh para penonton. Nah, itu tadi kembaran saya ya, walaupun beliau masih terlihat muda, beda dengan yang sekarang ini ya, agak sedikit tua mungkin kelihatannya ya. Oke, dari situ terima kasih ya kembaran saya yang sudah menjelaskan banyak hal agar kita bisa mendapatkan viewer di YouTube ini. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kembaran saya tadi. Khususnya yang pertama, yaitu pasal pertama, kita harus membuat video yang trending. Menurut yang saya alami, kita tidak perlu berpikir video apa sih yang sedang trending. Kita jangan mencari-mencari tentang video yang viral ataupun video yang trending di luar kemampuan kita. Tetapi kita buatkanlah saja video apa yang kita bisa saat ini. Tapi yang saya alami seperti ini, ketika saya membuatkan video di awalnya itu tidak meningkat ataupun tidak ada penonton, tetapi ketika ada musimnya, nah video saya tuh bisa meningkat seperti apa yang dikatakan oleh kembaran saya tadi. Ketika sebuah video saya atau video kita itu sudah ada momennya ataupun sudah ada musimnya, maka dari situ penonton kita itu akan mudah masuk ke kita. Akan tetapi di situ yang pasal kedua tadi, jika kita sudah mendapatkan atau kita sudah memakai SEO pada video kita tersebut. Jadi pada dasarnya seperti ini. Jika video kita itu bukan pada musimnya kita upload, tetapi kita sudah menggunakan teknik SEO itu, maka video kita tuh akan nangkring di halaman pertama. Lalu ketika ada musimnya, orang-orang mencari video kita, maka orang-orang itu tidak jauh-jauh ataupun tidak susah-susah mencari video kita yang pada saat itu tidak ada musimnya. Tetapi pas musimnya, orang-orang banyak mencari video kita dan video kita itu sudah ada di halaman pertama. Nah, dari situ nantinya kita akan mudah mendapatkan viewer tadi itu. Lalu hal yang terakhir yang dikatakan oleh kembaran saya itu, yaitu eksperimen. Nah, hal eksperimen itu harus kita gunakan ketika kita membuatkan sebuah video tetapi belum pada musimnya. Jadi kita harus berpikir,
sekarang itu musim apa, maka di situ kita harus bisa bereksperimen membuatkan sebuah video yang nantinya itu akan mendapatkan musimnya ataupun mendapatkan momennya pada bulan ataupun pada hari tersebut ketika kita upload video. Nah, dari situ nantinya kita akan mudah mendapatkan penonton dari yang sudah kita eksperimenkan video kita tersebut. Nah, dengan keempat hal tadi, mungkin kalian bisa berpikir kembali ya. Saya sudah banyak sekali menggunakan SEO sampai 100 tetapi masih sepi. Oh, ternyata ya, inilah ya, yaitu pasal pertama. Kembali lagi ke topik kita ya. Topik kita itu banyak dicari ataupun enggak. Walaupun kita sudah menggunakan SEO itu sampai 100, tapi kalau topik kita itu sedikit yang mencari ataupun ya bukan musimnya, ya percuma ya, gimana mau ada yang nonton. Ada yang nonton pun kalau kita ajak ya atau kita promosikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman sehingga teman-teman bisa tahu dan tidak kecewa lagi ataupun tidak patah semangat lagi karena sudah susah-susah menggunakan teknik SEO tetapi masih saja sepi video kita. Jangan lupa kalian share tentang konten atau channel ini bagi yang membutuhkan. Karena sedikit apapun kita bisa membagikan pengetahuan, kebaikan ataupun ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Bagi kalian yang baru masuk Metrik TV ini, silakan kita bersilaturahmi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan pengetahuan seputar YouTuber versi Metrik TV. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan akhir kata, terima kasih dari saya, serta salam sukses buat kita bersama.